Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa pengasih, di atas segala penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu yang masih dapat kami rasakan sampai saat ini. Semua adalah karena kemurahan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengawali segala aktivitas kami oleh firman-Mu yang akan menyapa kami. Terangi hati dan pikiran kami dan pimpinlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kapankah hidup kita terasa lebih bersemangat? Jawabnya adalah ketika hidup kita ada sasarannya. Hidup akan lebih termotivasi dan bermakna ketika kita berbakti atau membaktikan diri pada satu prinsip dan cita-cita pada pekerjaan kita, atau akan sesuatu yang kita perjuangkan, apakah itu kepada anak, pada orang tua, pada kekasih kita, maupun kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Hidup kita jalani sebagai sebuah perbuatan berbakti atau beribadah. Demikianlah panggilan sapaan firman Tuhan dalam Nats 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini cukup jelas menekankan tentang nasihat untuk tetap setia, melatih diri kita, orang percaya khususnya, dalam beribadah. Di dalam ibadah kita perlu latihan, perlu usaha, perlu disiplin dan pembiasaan. Ibadah itu perlu karena mencerminkan kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Tuhan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar selalu melatih hidup peribadahannya. Sebab jika peribadahannya tetap tekun dilakukan, maka jemaat yang dilayaninya tidak akan tercerai-berai dan jemaatnya akan selalu terpelihara kesatuannya. Nah, apa sikap yang sungguh yang harus kita lakukan lewat panggilan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama adalah mau beribadah dengan teratur. Beribadah dengan teratur merupakan kunci utama keberhasilan dalam latihan rohani. Latihlah dan latihan tanda kutip adalah kata yang biasa digunakan oleh olahragawan yang tidak hanya berguna bagi kesehatan tubuh, tetapi juga berguna untuk mempersiapkan dirinya bagi perlombaan sesuai dengan cabang olahraga yang digeluti. Latihan yang sama juga diperlukan dalam beribadah, yang berguna untuk kesehatan rohani, jiwa dan roh, dan sekaligus sebagai bekal bagi kita untuk menghadapi ujian iman dalam kehidupan. Kita harus jadikan ibadah menjadi sebuah kebiasaan atau yang sering kita sebut menjadi habit. Sama seperti berdoa, membaca buku rohani, makan, mandi, tidur, olahraga, membersihkan gigi secara teratur, dan lain sebagainya. Ini harus kita biasakan. Kalau kita mau hidup sehat, maka kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan sehat. Sebab kalau kita berani memulai untuk mangkir dan tidak beribadah sekali, dua kali, dan seterusnya dan berkelanjutan dengan 1000 alasan yang kita buat, maka kita akan semakin lama semakin malas. Yang kedua yang harus kita lakukan, percayalah bahwa ibadah itu mengandung janji. Kita percaya bahwa ibadah itu mengandung janji bagi diri kita dan juga bagi Tuhan. Janji itu bukan hanya arti dan dampak dari, tetapi janji itu diberikan dengan sebuah kepastian bahwa itu hanya akan diberikan dengan syarat kepada orang yang mau tetap taat dan setia berjuang dalam iman dan ibadahnya. Seperti firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58b. Yang ketiga, marilah kita saling memotivasi dalam semangat beribadah. Paulus memotivasi Timotius agar tetap rajin melatih ibadahnya, sehingga setiap pengajaran-pengajaran yang dilakukan tentang kebenaran firman Tuhan tidak menyesatkan jemaatnya. Rasul Paulus sebagai bapa rohani dari Timotius mengharapkan agar Timotius tetap bertekun dan mau dibimbing oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang telah didengarnya dapat menjadi pedoman dan bekal untuk mengukuhkan diri, menjadi pribadi yang layak untuk menjadi teladan bagi semua orang percaya, baik dari perkataan maupun dari perbuatan yang dilakukannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah sempurna untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka ada upaya yang sungguh yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan akan memberi janji penyertaannya, pembelaannya, perlindungannya, sukacita daripadanya, dan berkat-berkatnya yang melimpah seperti tertulis dalam Mazmur 8 ayat 12 sampai ayat 13. Tuhan akan memberi janji kemenangan dalam setiap menghadapi perkara dan dalam segala pergumulan hidup kita. Yang terakhir, Tuhan memberi janji dengan kepastian akan hidup yang kekal untuk hidup yang akan datang. Amin.